Membaca hakikatnya merupakan satu tindakan sadar dalam rangka untuk membuat diri kita bergeser dari posisi tidak tahu tentang sesuatu menjadi sedikit lebih tahu atau lebih banyak tahu, dan kemudian dari posisi tahu itu kita gunakan untuk memahami kenyataan atau realitas sosial yang jauh lebih luas lagi dan jauh lebih kompleks lagi. Sesungguhnya hakikat membaca itu adalah seperti itu. Tetapi bagaimana kalau peristiwa atau aktivitas membaca itu bukan hanya membawa kita dari posisi yang tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi justru membawa kita pada posisi dari tidak tahu menjadi semakin tidak tahu atau semakin bingung dengan apa yang kita sedang pelajari, sehingga hal tersebut sangat mengganggu secara psikis bagi kita. Nah, kalau situasinya seperti itu, bagaimana kita bersikap dengan aktivitas membaca ini? Teman-teman, saya membaca satu komentar dari subscriber yang menanyakan atau menyampaikan suatu kondisi bahwa aktivitas membaca yang dilakukannya bukan membawa ia pada satu kondisi yang dapat memastikan tentang sesuatu. Ya, artinya ketika dia membaca, dia lebih justru dibingungkan dengan apa yang dia baca. Sehingga muncul pernyataan, semakin banyak membaca, bukan semakin lebih jelas, tetapi semakin bingung. Dan itu membuat kondisi yang tidak nyaman, galau, dan pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan. Kalau demikian, bagaimana harus bersikap dengan kondisi seperti ini? Atau dengan kata lain, bagaimana cara membaca yang konstruktif, yang membuat kita bukan terperangkap dalam kondisi kegalauan atau kebingungan dari satu buku ke buku yang lain dan seterusnya, tetapi justru semakin kita membaca, semakin kita mantap di dalam mengetahui, memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau hal yang kita pelajari. Nah, teman-teman, membaca itu hakikatnya memang adalah sebuah aktivitas sadar. Ya, kalau kita mau lebih jauh lagi, bahwa membaca itu merupakan aktivitas sadar sekaligus aktivitas tidak sadar. Yang kita maksudkan atau yang saya maksudkan dengan aktivitas sadar dan aktivitas tidak sadar, bahwa aktivitas sadar itu ibarat seperti puncak gunung es atau biasa disebut dengan iceberg, yang kemudian kita lihat secara piramida, yang muncul di permukaan itu adalah satu wilayah sadar, dan yang ada di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang wilayah yang tidak sadar, yang sesungguhnya akan menyimpan banyak informasi dari satu proses kita membaca. Tidak jarang ketika orang membaca, walaupun dia banyak membaca, melewati hari-harinya, melewati buku demi buku, sebenarnya nyaris bahwa apa yang dia ketahui dalam konteks sadar itu sangat kecil porsinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa membaca itu tidak ada gunanya. Ada sebagian besar, jadi boleh dikatakan semua yang terindrai atau semua yang bisa kita baca, yang kita akses melalui bacaan kita itu sebenarnya terakumulasi atau masuk dalam sistem alam bawah sadar kita, yang suatu waktu nanti kerjaan atau sistem alam sadar kita akan mengail atau mengambil database atau data informasi itu ke dalam sistem alam bawah sadar kita. Nah, menjawab tentang persoalan atau pertanyaan dari teman tadi, apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi ketika ia membaca dari satu buku ke buku yang lain, ia bukan semakin mantap dalam memahami tengah sesuatu, justru ia terperangkap dari satu kondisi seolah-olah terombang-ambing ke sana kemari dengan apa yang dia baca. Bisa jadi bahwa kondisi seperti ini tercipta dari suatu kenyataan ketika ia membaca tentang satu topik atau satu tema dari satu buku. Ia memahami bahwa penulisnya memberikan sudut pandang atau perspektif sebagaimana yang disampaikan di dalam buku itu. Tetapi ketika dia melangkah pada buku yang kedua, ketiga, dan seterusnya, dia menjumpai realitas yang kompleks, realitas yang jamak, di mana tidak semua penulis memiliki pemahaman yang sama. Ya, sehingga bagi seorang pembaca yang
baru saja memasuki wilayah rimba opini, rimba pernyataan dari kelompok-kelompok yang disebut dengan penulis atau ilmuwan, atau bisa saja disebut sebagai kelompok expert, para ahli, maka seolah-olah dia ditempatkan dari sebuah gelanggang perdebatan, gelanggang penyampaian opini yang tidak harmoni, yang tidak asimetris atau tidak sama pandangan dan pikiran yang disampaikan. Nah, bagaimana sebenarnya kita dapat bersikap dengan situasi seperti ini? Saya kira ini berangkat pada satu kondisi kesadaran, ya, bahwa aktivitas membaca itu bukanlah aktivitas untuk menerima begitu saja apa yang kita baca, bahwa kita harus menempatkan ketika sebuah isu itu dibahas, misalkan ketika kita bicara tentang apa yang kita sebut dengan sekarang teknologi cryptocurrency, atau sederhananya Bitcoin, atau ya uang digital, digital money dan seterusnya. Ketika teman-teman membaca literatur demi literatur, apakah itu dalam bentuk buku atau artikel atau apapun dalam media-media massa arus utama, maka teman-teman akan melihat keragaman pandangan atau pendapat orang tentang apa yang disebut dengan cryptocurrency. Ya, nanti kita akan bahas dalam video-video selanjutnya. Nah, ini adalah satu kondisi di mana teman-teman pada akhirnya ketika kita tidak terbiasa masuk dalam sebuah ruang perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat, maka ini bisa jadi membuat kita sangat galau. Anda bisa bayangkan ketika pertemuan yang pertama, artinya ketika seseorang membaca dan dia mendapatkan sebuah pernyataan atau penjelasan argumen yang disampaikan dan itu cocok dengan logika intelektualnya, maka ya saya rasa dia semakin mantap di dalam konteks berkeyakinan pada pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang ada, karena ada kompatibilitas, ada kecocokan antara pikirannya dengan pikiran orang lain. Tapi bagaimana kalau itu terjadi ketika buku yang kedua atau artikel kedua, ya bahan bacaan yang berikutnya kemudian menampilkan sajian-sajian pikiran pendapat yang berbeda dari buku yang dia baca dan apa yang dia yakini? Ini tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, yang mana yang benar, yang mana sebenarnya harus dapat dipegang. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang jamak, sesuatu yang biasa kita hadapi di dalam konteks perkembangan pandangan atau pendapat, atau yang kita sebut dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, sebagai seorang pembaca, kita harus memosisikan diri kita sebagai orang yang mendengarkan sebuah suara, ya, atau beberapa suara yang menyampaikan pandangan-pandangan mereka terhadap satu subjek yang dibahas. Jadi sebagai seorang pembaca, dia tidak boleh serta-merta langsung menerima apa yang dia baca dan dia anut. Sebab sebagaimanapun juga kita tahu bahwa pernyataan atau argumentasi yang disampaikan orang yang dituliskan, direkamkan dalam berbagai macam media itu merupakan apa yang kita sebut dengan sebuah hipotesis atau sebuah jawaban sementara, sebuah pendapat sementara, sebuah kebenaran yang diyakini yang mengandung potensi bisa saja itu salah. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pembaca, bahwa ketika dia membaca sebuah buku, dia harus atau wajib untuk memosisikan dirinya sebagai orang yang akan memberikan penilaian dari pilihan-pilihan buku, pilihan-pilihan suara-suara yang terdengar atau dinyatakan, dituliskan di dalam buku itu, yang kemudian ia secara pribadi membuat sebuah keputusan dari semua informasi yang ada, sesungguhnya manakah informasi yang dapat dipegang dengan baik. Dan ketika ia memegang keyakinan itu, dia juga harus berpikir secara kritis, secara filosofis, bahwa apa yang dia yakini sementara itu juga sesuatu yang sifatnya tidak boleh dianggap sebagai kebenaran permanen. Itu juga merupakan sebuah pencapaian dari pemahaman tentang isi buku yang boleh kita katakan untuk sementara, karena tidak ada pikiran dan pendapat yang lain tentang subjek yang kita baca itu, maka untuk sementara saya bersandar atau berpegang pada keyakinan, pada gagasan, argumentasi, pendapat dari si A, si B, dan si C. Jadi itu juga pada suatu waktu ketika ada orang yang bisa menulis sesuatu dengan lebih baik lagi, lebih kritis lagi, mampu memberikan argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan yang mampu membuat kita bingung, membuat kita agak ragu tentang segala sesuatu itu, maka itulah tandanya bahwa teman-teman pembaca sedang berada pada satu milestone yang baru. Artinya ada sebuah tahapan jangkauan yang baru yang ada di depan, yang sangat mungkin bahwa kita dapat mengubah pandangan kita, keyakinan kita pada suara-suara yang disampaikan lewat dokumen buku atau artikel dan sebagainya.
Nah, jadi teman-teman, khususnya sahabat saya yang teman saya yang baru bertanya tentang kegalauan itu, bagaimana menyikapi itu, saya ingin mengatakan yang pertama adalah bahwa kondisi bingung itu adalah kondisi yang positif. Kondisi galau, kondisi yang terombang-ambing dengan segala sesuatu yang sifatnya ambigu, yang sifatnya sangat kompleks, itu adalah sebuah lingkungan yang menurut saya ya umum atau jamak dialami oleh siapapun. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Yang kedua yang harus dilakukan bahwa teman-teman harus tadi memiliki satu keyakinan bahwa apapun yang Anda baca itu sifatnya sementara. Segala sesuatu yang tidak boleh Anda anut menjadi suatu keyakinan layaknya seperti Anda menganut sebuah keyakinan pada level agama. Ini berbeda sekali. Kalau pengetahuan, bahan bacaan yang kita miliki itu sesuatu yang sifatnya sementara atau hipotesis ya, jawaban sementara sambil menunggu ada hal-hal yang baru yang bisa meyakinkan diri kita atau diri kita sendirilah pada akhirnya memutuskan untuk meyakini si A, si B atau si C. Di dalam dunia pendidikan itu lazim, ada orang yang setuju dengan pendapat A, tetapi yang lain tidak setuju dengan pendapat A. Ada yang setuju pada pendapat B, dan yang lainnya ada pada pendapat C. Nah, ini sesuatu yang merupakan sebuah kultur, sebuah kebiasaan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan disarankan seperti itu. Jadi, jangan khawatir bahwa perasaan galau, perasaan bingung itu sesuatu yang sehat, sesuatu yang positif, tetapi kita harus melangkah untuk meyakini pada milestone yang baru bahwa segala kebenaran-kebenaran itu bisa terkoreksi ya, kebenaran kecil yang saya maksudkan. Artinya kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik dari sebuah informasi yang ada sifatnya tidak pernah kekal, tidak pernah permanen. Jadi biasakan diri Anda menjadi orang yang untuk sementara memahami, memetakan pikiran-pikiran itu pada satu kondisi tertentu yang tidak Anda anut secara katakanlah dengan tutup mata atau mengunci selamanya pandangan-pandangan itu. Nah, berikutnya untuk mengatasi kegalauan saya kira teman-teman perlu belajar untuk melihat, menilai sosok penulisnya. Nah, seringkali bahwa kebingungan itu terjadi ketika Anda menyamaratakan bahwa seorang penulis itu memiliki kompetensi intelektual yang sama, reputasi intelektual yang sama. Tidak semua penulis buku itu memiliki reputasi keahlian yang sama ya. Seringkali juga buku itu merupakan sebuah terbitan yang sifatnya copy paste, bahkan gado-gado dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi rasa galau, kondisi ketidakpercayaan, kondisi keterombang-ambingan, maka teman-teman perlu melihat track record dari sang penulis itu. Nah, tetapi sekali lagi, sekalipun Anda sangat mendewakan, mendidolakan penulis itu, belum tentu bahwa sang penulis juga dapat dipercaya. Oleh karena banyak sekali kasus, tidak sedikit kasus ya, yang terjadi bahwa ada para ilmuwan, para expert yang teledor di dalam konteks menjaga reputasinya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk mengatasi kebimbangan atau keterombang-ambingan ini, teman-teman, khususnya teman saya, sahabat saya ini, perlu mengambil satu sikap yang namanya meyakini, ya, secara intuitif, meyakini berdasarkan suara hati Anda sendiri bahwa manakah sebenarnya hal yang perlu Anda percaya dan tidak. Di sini menuntut atau mengundang Anda untuk melakukan sebuah penilaian atau melakukan analisis kritis terkait segala sesuatu. Jadi di tangan Anda lah sebenarnya sebuah keputusan. Kebingungan itu harus diakhiri, posisi yang kuat harus ditetapkan, ya. Kondisi keterombang-ambingan itu karena Anda membiarkan diri Anda ya di drive atau digerakkan oleh pemikiran-pemikiran orang lain sehingga Anda bingung. Untuk Anda tidak bingung, maka putuskan saja satu hal yang Anda putuskan sambil Anda terus melakukan proses pembelajaran yang progresif, yang kontinu, yang terus-menerus mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang Anda pegang selama ini dalam proses membaca. Jadi, ambil sebuah buku, selidiki apa yang ada di dalamnya, dan berikan penilaian, hubungkan dengan penilaian terhadap buku-buku yang lain atau informasi-informasi yang diulas di dalam buku-buku yang lain, dan Anda tiba pada sebuah kesimpulan dari beberapa pemikiran itu. Anda bergayut atau Anda berpihak pada suatu keyakinan terhadap argumentasi buku yang mana atau penulis yang mana, ilmuwan yang mana. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda akan sungguh-sungguh akan dicerahkan. Dan jangan khawatir, proses kita belajar itu adalah proses seumur hidup. Jadi
Terus lakukanlah pengembaraan-pengembaraan intelektual, pengembaraan-pengembaraan pengetahuan, dan Anda akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang sanggup untuk memahami realitas yang kompleks itu dengan cara yang mudah atau dimudahkan. Sampai jumpa di edisi seputar membaca dan pengembangan intelektual atau kecakapan berpikir. Salam hebat dan salam trio.